1, 2, 3. Welcome to the Potram, Podcast Trading Saham. Bersama dengan saya, Exol Jeremy. Excellency of Money. Dan gua Tong. Siapa Tong? Tong kosong nyaring bunyinya. Oke, jadi gini Tong ya. Jadi kan kemarin kamu sudah melihat tentang saham, Ya. tentang uptrend ya kan. Oke. Saya review lagi ya. Oke. Kemarin kamu belajar nggak? Belajar. Oke. Ada apa aja? Uptrend, Oke, pinter. Kedua? middle trend, Hah? middle trend, Sideway dong. sideway, Kan gue udah pernah ajarin dulu sideway, iya. ya kan? Sideway. subway, Sideway. Trend ya. Yang ketiga, low trend. downtrend. Lu Downtrend. kemarin dengerin gue nggak sih? Gue kan dari sini lu capek-capek. Lupa. Hah? Kan kosong. Hah? Oh ya lu kan tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Down trend. Oke, downtrend. Pinter. Nah, dari ketiga hal ini, mana yang paling menguntungkan? Yang bisa menjadi Down trend. Hah? Downtrend. Downtrend bisa sih, tapi lu harus inget tong, ini yang paling menguntungkan untuk uptrend. Dan dia yang paling naik. Gitu. Gimana? Cocok gue jadi lu? Hah? Ya kalau materinya udah diajarin ya masuk lah. Oke lah. Masuk kan? Kalau materi berikutnya Hah? bisa nggak? Nggak bisa, San. Tukar dulu, San. Gue cuma bisa ini doang, San. Kacamata lu nih. Oke. Oke. Nggak bisa gue jadi Excel Jeremy hari ini. Belum. Belum. Sun. Harus lebih dari gua. Oke. Sip. Tadi katanya lu punya pertanyaan. Apa? Iya. Ini by the way gue mau sempat ini apa nggak usah, San? Hah? Pakai aja kali ya? Ya bebas dah. Lu kalau gatel lepas. Pakai aja lah. Oke. Keren kan ya? Keren nggak, San? Keren. Oke. Nggak mirip gua tapi. Oke, tadi gue tadi oke lah ngejelasin lu tadi Oke, tentang oke. apa ini. Oke. Tapi biar lu nggak terlalu detail, oke lah untuk orang-orang yang seperti gue soalnya. Oke. Berarti udah masuk lah. Ya, gue masuk lah. Oke, jadi gini Sal, gue punya pertanyaan nih ya. Oke. Mungkin banyak juga sih orang-orang yang nanya kayak gini ya, tapi gue mau wakili aja ya kan. Tapi ini juga menjadi satu hal yang mungkin bisa kita bahas. Oke. Ya. Jadi better gue tuh ngumpulin duit nih. Kayak misalkan gue kerja kayak sebulan 3 juta ya kan, dibandingkan dengan DPR yang per hari Jangan lah ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Soalnya dengar berita gitu, Sil. Ya kan, Iya. DPR katanya per hari naik 3 juta. 3 juta. Sedangkan banyak buruh-buruh yang gajinya 3 juta per hari. Per bulan. Per bulan. Iya. Ya kan? DPR 3 juta per hari. Buruh atau apa segala 3 juta per bulan. Padahal kan DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya begitu ya. Tapi semoga ada perbaikan ada situasi ini Sal, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke gini Sal. Oke. Jadi pertanyaan gua gini. Lebih baik gua ngumpulin duit kayak pelan-pelan dari gaji gua. 5 juta nih, gua 5 juta. Terus gua main saham. Atau lebih better gua punya duit 500.000 tiap bulan, tapi gua taruh di saham nih. Oke. Tiap bulan 500.000. Oke. Better yang mana? Which one? Oke. Lebih baik yang mana? Secara keuntungan, tentu yang langsung. Yang langsung 5 juta? Iya. Oke. Tapi secara realistis, tentu yang 500.000 sebulan. Setiap bulan. Berarti ini tergantung Kondisi lu. kondisi kita masing-masing dong. Iya. Kita mau pilih yang mana. Iya. Tapi lu sebagai pakar nih kan, lu katanya kan pakar. Ya, Lu kan amin. ada sertifikasinya kan? Ada nggak? Iya. Belum. Tenang aja, nggak perlu. Yang penting untung aja. Oh, yang penting. Soalnya kan kalau nggak salah saham itu ada sertifikasinya soalnya. Ada. Apa namanya Sol? Sertifikasi apa? Ada CFAs, ada CFA itu banyak apa? lah. Chartered Financial Analyst kalau nggak salah. Oh, bukan certify. Dia Chartered, ya. Ada ya Oh. beberapa yang certified ada. Oh, oke. Lu belum ada sertifikasinya? Belum. Oke. Karena gue mah trader pribadi lah. Mau pribadi. Iya, ya kan di sini gue share aja pengalaman gue yang gue punya. Coba dari opini lu gimana Sol? Oke. Which one yang better? Jadi memang dua-duanya ini ada teorinya. Yang pertama namanya lump sum. Lump sum ini kan cash Sol. Lump sum, apa maksudnya? Atau Oh ya, yang namanya DCA. Atau dollar cost average. averaging. Wih, ini main nih logika gua nih. Oke.
Gokil. Nah, lump sum ini yang tadi yang 5 juta langsung. Hah? Dollar cost averaging yang per bulan. Oke, kita bahas yang lump sum dulu. Tentu akan jauh lebih menguntungkan kalau lu bisa lump sum. Jebret. Kenapa? Karena tentu kalau lu beli saham yang tepat, kita pakai hitung-hitungan ya. 5 juta. Anggap dalam setahun lu bisa untung di saham yang ini let's say 20%. Berarti kali 20% itu kan berarti berapa? 1 juta. 1 juta. Berarti total duit yang lu punya jadinya adalah 6 juta. 6 juta. Karena lu untung 20%. Ini kalau lump sum, ini kita ngomong kalau sahamnya benar untung ya. Artinya sahamnya tepat, waktunya tepat, buy-nya tepat. Dia akan lebih untung. Tapi nggak semua orang bisa punya cash langsung. Ada yang harus nabung bulanan. Ada yang harus nyisihin dulu. Sebulan baru bisa segini nih. Nggak bisa semua orang langsung 5 juta atau langsung 10 juta, 50 juta, 100 juta. Bisa 100 juta. Kalau ada duitnya. Ada. Siapa yang bilang nggak bisa? Oke. Itu dari yang di atas. Bahaya ini. Pokoknya tergantung. Ya. Tapi ini akan lebih menguntungkan kalau lu punya duitnya. Entah ini 5 juta, 10 juta, 100 juta. Whatever lah ya. Yang Terserah. penting nominalnya cukup ya. Iya. Nah, bedanya sama dollar cost averaging, ini yang lebih realistis sebenarnya untuk yang kerja, yang menerima gaji. Iya. Maksudnya apa? Kayak terima gaji UMR ya kan. Iya. Kalau misalkan langsung 5 juta makan apa gitu kan. Betul. Jadi anggapannya misalkan ya, ini kan ada bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kan ini 500 sampai 500 gitu kan. Iya, berarti dia kekumpul 6 juta. 6 juta. 6 juta. Dalam setahun. Nah, kita bandingin sama 6 juta nanti ya. Misalkan sahamnya sama. Oke, misalkan harga sahamnya satu lot itu biar gampang kita pakai 100.000. Oke. Berarti misalkan harganya di sini lagi 100.000. Berarti kan ini bisa kebeli 5 lot kan? Betul. 5 lot. Misalkan, tapi di bulan kedua tiba-tiba harganya naik jadi 120.000 misalkan. Iya. Berarti cuma bisa beli 4 lot, sisa 20.000 ya anggaplah buat yang lain lah. 20.000. Misalkan tiba-tiba dia tetap di bulan ketiga 120. Stabil. Ya. Berarti kebelinya 4 lot. Juga. Misalkan turun lagi, oke jadi 5 lot. 5 lot. Misalkan sampai sini, misalkan ya, contoh ya. Iya. 5, 4, 4, 5, 3, kita pakai angka random aja. 4, 5, 4, 3, 3, misalkan makin naik ya. Iya. 2, sampai ke harganya cuma bisa beli 2 lagi, misalkan. Berarti kalau cuma bisa beli 2, berarti harga dia adalah jadi 250.000 ya di sini ya. Per satu lot. Per satu lotnya. Oke. Anggap 5, jadi 9, 13, 18, 21, 25, 26, 30, 34, 37, 40, 44. Berarti ada 44 lot di harga segini ya. Berarti yang modalnya sekian, tergantung belinya berapa. Pokoknya yang modalnya rata-rata 500.000 per bulan ya. Akhirnya dia bisa jadi berapa tuh? 44 kali 25, 0, 22, 8, 8, 0, 0, 1, 1, 1. Berarti jadi 1, 1, 0, 0, Sudah 100.000. Satu lagi. Nah, berarti jadi 11 juta. 11 juta. Setelah dia nabung selama 12 bulan ini. Ya. Maksudnya jadi dari 5 juta 500.000 jadinya segini. Okay. Tapi ini kan yang dollar cost averaging. Anggap nih, misalkan kita mau yang pakai merah selalu biar beda. Ya, pakai yang merah. Misalkan pokoknya ini hapus dulu ya. Anggap coba tulis lagi ini nih 11 jutanya di situ ya, biarin ya. Ya, oke. Oke, kita anggap ini adalah metode yang lump sum. Lump sum. Oke. Berarti kan tadi duitnya 6 juta ya. Ya. Dengan harga satu lotnya adalah yang di awal ya? Iya, yang di awal tadi kan 100.000 per lot. Berarti bisa beli tinggal 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Berarti 60 lot. 60 lot ya. 60 lot itu kebeli di bulan
pertama. Dari awal. Dia mau harganya naik turun, bodo amat. Pokoknya di akhir harganya tadi 250.000 ya. Iya. 250.000 berarti 250.000 kali 60. Berarti 15 juta. Lot. Berarti 15 juta. 15 Juta. 000. Sedangkan yang tadi cuma Setiap bulan 11 juta. 11 juta totalnya. Selisihnya bisa 4 juta. Selisihnya 4 juta. Karena apa? Satu, karena tadi harganya naik turun, bisa jadi nggak selalu kebeli 5 lot. Sedangkan di sini bisa kebeli 60 Karena lot. langsung jebret. Langsung jebret di harga sekian. Oke. Tapi, ya karena dia langsung, untungnya lebih gede. Benar. Yang dia tetap untung, karena modalnya 6 juta kan. Ya plus minus 6 juta, jadi 11 juta. Oh, Nah, jadi memang secara keuntungan akan lebih untung yang langsung. Saham-saham. Itu kalau sahamnya benar dan naik. Oke. Tapi kalau terbatas dengan kondisi bisanya nabung, tetap untung. Iya. Tapi akan lebih kecil. Jadi sebenarnya bukan masalah, oh gue mau yang ini. Ya tergantung situasinya. Lu bisa sebulan 500.000 dengan gaji UMR itu udah sangat bagus sebenarnya. Oke. 500.000. Dulu zaman gua ngajar les ya, zaman kuliah. Gua gaji 1,5 juta sampai 1,8 juta. Itu gua sebisa mungkin tiap bulan gua nabung BRI 400.000. Tiap bulan? Tiap bulan. Konsisten? Karena itu gua cuman buat duit jajan. Oh, I see. Jadi sisanya gua buat jajan biasa aja lah. Nggak ada yang buat keperluan sehari-hari gimana. Jadi gua bisa nabung, di luar transport dan lain-lain, gue bisa nabung 400.000 per bulan beli saham BRI tiap bulan 1 lot. Oke. Itu dulu. Jadi itu yang gue lakuin juga karena kondisi gue ya, gue cuma bisa dapetin duit 1,5 sampai 1,8 juta. Jadi ya nggak masalah. Berarti ya lu pakai yang DCA. DCA karena kondisinya. Daily. Dollar Cost averaging. Oke. Tapi saat lu punya duit yang oke, lump sum, why not? Iya. Kalaupun lump sum pun kadang-kadang orang belinya 2 kali, 3 kali. Jadi bukan karena nyicil per bulan, tapi tergantung harga sahamnya berapa. Dia bagi 3 atau bagi 2. Tapi secara teori akan lebih menguntungkan yang lump sum. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan lu ya. Oke. Berarti dengan kondisi gua seperti ini, gua pasti better yang pakai DCA ya. Lebih realistis. Walaupun mungkin selisihnya dibandingkan lump sum itu lumayan 4 juta deh kalau dihitung ya. Kalau secara teori ini ya. Tapi kan pasti kan gue cuma ada segitu. Iya, betul. Gitu. Nggak masalah. Toh, yang penting aset lu bertambah kan. Benar. Slowly but surely. Iya, betul. Itulah kunci saham kan, Sel? Betul. Oke. Thank you, Sel. Ya, oke. Thank you. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dengan saya Excellency of Money. Salah. Dengan saya Tom. Saya Tom kosong punya nyarinya. Dialah Excellency of Money. Excel Jeremy. Bye-bye. Oke, bye.